Shalom semuanya, Shalom. Tema bulan ini, kira-kira masih ada yang tahu apa? Tema bulan ini adalah tentang keuangan ya saudara-saudara, tentang keuangan. Dan 2 minggu yang lalu, Pak Pendeta Hengki Setiawan, dia membagikan tentang, ada yang ingat? Kebebasan akan keterikatan akan dari uang, kebebasan dari keterikatan akan uang. Dan lalu Pastor Dedi minggu lalu menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, setelah mendengar 2 khotbah ini, saya rasa kita siap untuk mendengar tema yang saya akan berikan, yaitu untuk memberi. Ya, jadi tema hari ini adalah memberi. Rasul Paulus di 2 Korintus 9 itu mengajarkan satu prinsip penting dalam memberi, yaitu kita harus memberi dengan sukacita. Karena dikatakan bahwa Allah mengasihi mereka yang memberi dengan senang hati. Saudara, dan menurut saya bukan Tuhan hanya mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita, tetapi itu adalah kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa menjadi pemberi-pemberi yang memberi dengan sukacita, saudara. Maka hari ini saya mau membahas bagaimana agar kita bisa menjadi pemberi yang memberi dengan sukacita terlepas daripada kondisi keuangan kita saat ini, apapun itu juga. How can we be a cheerful giver? Nah, kita mau baca dulu bacaannya di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Dan hari ini supaya lebih jelas, saya memakai terjemahan sederhana Indonesia. 2 Korintus 9 ayat 5. Saya salah pakai ini ya, bentar. Oke. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Perhatikanlah ini, orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Hendaklah kalian masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal, sehingga keperluanmu selalu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu kamu lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan kitab suci, orang-orang yang hidupnya benar bagaikan petani yang menabur benih. Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang miskin. Perbuatan-perbuatan baik mereka akan menghasilkan panen yang kekal. Nah, sebagaimana Allah menyediakan bibit untuk ditabur dan makanan untuk dimakan bagi penabur, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Artinya, Dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain dan memberimu upah atas perbuatan-perbuatan baikmu itu. Kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Pemberian yang kamu salurkan melalui kami akan membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Pelayanan dana ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Allah di Yerusalem, tetapi juga membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Sebab pelayanan ini membuktikan bahwa kamu semua taat menjalankan keyakinanmu pada kabar baik tentang Kristus. Saudara-saudara di Yerusalem akan memuji Allah atas kemurahan hatimu kepada mereka maupun kepada semua jemaat di tempat lain. Dan mereka akan mendoakan kalian dengan penuh kasih karena Allah menunjukkan kebaikan hatinya kepada kalian dengan luar biasa. Syukur kepada Allah atas hadiah terbesar yang diberikannya kepada kita, yaitu Kristus sendiri. Begitu berharganya berkat ini hingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Amin. Luar biasa. Sebelum kita membahas bagaimana kita menjadi cheerful giver, saudara, mari kita lihat apa itu cheerful giver menurut Alkitab. Kita akan kembali ke ayat 7. Dikatakan, hendaklah kalian masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati.
Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa cheerful giver itu ada orang yang memberi dengan senang hati, adalah orang yang memberi dengan sukarela. Cheerful giver itu bukan orang yang memberi dengan sedih karena dipaksa, atau dia tidak memberi karena takut dihukum Allah, takut dikirimin belalang pelahap sama Tuhan, ya. Cheerful giver juga bukan orang yang memberi karena ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai. Dan juga cheerful giver apalagi bukan orang yang memberi dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Dengan berpikir bahwa kalau saya memberi, saya akan dapatkan berlipat-lipat ganda balik, dan ini menjadi sebuah bisnis buat mereka, sebuah investment. Tapi cheerful giver ada orang yang memberi simply karena dia ingin memberi. Orang yang memberi dengan sukacita adalah orang yang memberi dengan gerakan, mengikuti gerakan di hatinya untuk memberi. Dan saudara, Tuhan sangat ingin kita menjadi cheerful giver, dengan menjadi orang yang memberi dengan senang hati. Kenapa saudara? Karena dia sendiri adalah a cheerful giver. Tuhan sendiri adalah pemberi, dia memiliki hati yang ingin memberi. Dan ketika kita memberi dengan senang hati, dengan sukacita, ketika kita menjadi cheerful giver, Tuhan itu senang, menyenangkan hati dia. Karena dia melihat diri dia di dalam kita. Kita menjadi reflection, kita memancarkan kasihnya kepada sesama kita melalui pemberian kita, melalui perbuatan kita. Nah pertanyaannya saudara, bagaimanakah kita bisa menjadi a cheerful giver? Yang pertama, seseorang dapat memberi dengan sukacita ketika dia tahu bahwa saat dia memberi, dia tidak akan menjadi kurang. Ketika dia tahu, ketika dia memberi, dia tidak akan kekurangan. Saudara, memang secara hitung-hitungannya kayaknya nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal karena secara matematika kita udah tahu, kita udah pernah belajar dari SD. Kalau kita memberi, yang ada sama kita akan berkurang, ya kan? Ketika SD suka dikasih soal cerita, jika Anda memiliki 100.000 rupiah, kemudian Anda memberi 50.000 kepada teman sekelas Anda, berapakah sisa uang Anda? Ya kan, sisanya ditanya. Dan sisanya itu nggak mungkin 150.000. Sisanya yang benar adalah 50.000, jadi berkurang. Ya kan? Lalu karena kita sudah terbiasa dengan pikiran ini, dan kemudian kita juga mulai berpikir, nanti kalau uang saya tinggal 50.000, terus saya memerlukan sesuatu yang harganya 60.000, gimana? Nggak cukup dong. Dan ini akhirnya membuat kita jadi enggan untuk memberi, saudara. Tapi mari kita lihat apa yang Paulus katakan di ayat 6. Perhatikanlah ini, orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Nah ini adalah hukum the law of the kingdom, hukum kerajaan Allah saudara dalam memberi, hukum tabur tuai. Di mana ketika seseorang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Nah ketika seorang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Dan hukum ini juga berlaku di pertanian saudara. Ketika petani mau menabur, dia menabur dengan benih yang sedikit, maka panennya juga pasti jadinya sedikit. Tapi ketika si petani menabur dengan benih yang banyak, panennya akan jadi banyak. Sebenarnya hukum tabur tuai itu sesimpel itu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tapi meskipun kedengar simple, kadang-kadang ketika kita mau mengaplikasikan ke dalam hal keuangan kita, kok rasanya susah diterima. Susah rasanya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena seringkali kita melihat uang kita bukan sebagai benih. Seringkali kita melihat uang kita sebagai hasil tuaian, hasil kerja keras dari diri kita. Sehingga saatnya ketika kita harus menabur, membuka tangan kita dan menabur, lalu kita ingat bahwa ini hasil kerja keras saya, hasil usaha saya. Dan saya nggak mau hasil usaha saya habis begitu saja, lalu kita mulai menutup tangan kita rapat-rapat supaya uang itu nggak keluar. Tetapi hari ini saudara, kita mau mengingatkan diri kita kembali bahwa uang kita itu adalah benih. Benih yang dapat kita tabur dan seharusnya kita tabur. Dan kita pun akan menghasilkan panen nantinya, sehingga kita tahu kita nggak akan kekurangan. Amin. Tapi saudara jangan salah berpikir, Paulus tidak menuliskan ini sebagai bisnis proposal sekali lagi.
Paulus tidak sedang mengajarkan kita investment. Oh, kita invest ya, taruh uang sebanyak-banyaknya. Nanti kamu dapat beratus-ratus kali lipat, lalu kita sengaja taruh dengan harapan kita akan mendapatkan keuntungan. Bukan itu, saudara. Ketika Paulus menuliskan ini, dia menuliskan dalam konteks untuk memberikan encouragement, memberikan dorongan kepada mereka yang takut untuk memberi karena mereka takut nanti mereka akan kekurangan. Dia mau bilang, kalau kamu takut memberi karena kamu takut akan kekurangan, aku katakan kepada kamu, aku bisa jamin bahwa kamu tidak akan kekurangan, kata Paulus. Kenapa? Karena hukum ini. Karena hukum kerajaan Allah ini pasti akan terjadi dan tidak mungkin gagal. Kalau seandainya hari ini saya ajak Fitri, Fit, kita ke rooftop yuk, ke atas, terus kita loncat dari gedung. Mau nggak? Kenapa? Kenapa? Masih pengen hidup. Kenapa? Karena dia tahu ada hukum yang namanya hukum gravitasi. Apakah dia bisa menjelaskan cara sistem itu bekerja, hukum gravitasi atau tidak? Tapi dia tahu kalau dia loncat dari atas gedung, dia pasti akan ketemunya nanti di ground floor. Nggak mungkin dia akan melayang di udara, ya kan? 100% of the time kalau kita loncat, kita pasti jatuh ke bawah. Dan itu bisa dipastikan. Hal yang sama yang mau dikatakan oleh Paulus. 100% of the time, ketika kamu menabur, kamu pasti menuai. Amin. Lalu ayat 8, di ayat 8 Paulus berkata, ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal, sehingga keperluanmu selalu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu, kamu lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik. Di sini Paulus mau bilang gini, kalau tadi hukum tabur tuai, gak cukup untuk meyakinkan Anda bahwa Anda gak akan kekurangan ketika memberi. Izinkan saya memberikan satu fakta, yaitu Allah sanggup mencukupi engkau di dalam segala hal. Di dalam segala hal, saudara. Dan dia berkata bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Lebih dari cukup, saudara. Sehingga kita dapat bilang bahwa jaminan kita bukan hukum tabur tuai. Jaminan kita adalah Allah sendiri. Amin. Amin. Karena dia adalah Allah yang memberi. Dan dia mau memberi. Dia memikirkan yang baik buat kita. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita tahu bahwa Tuhan pasti akan membayarkan itu kepada kita. Tapi kalau kedua hal ini masih gak cukup, saudara. Paulus bilang lagi di ayat 10. Sebagaimana Allah menyediakan bibit untuk ditabur dan makanan untuk dimakan bagi penabur, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Artinya, Dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain dan memberimu upah atas perbuatan-perbuatan baikmu itu. Jadi ayat ini berkata bahwa Allah menyiapkan makanan untuk dimakan, artinya kita akan cukup. Tapi bukan hanya cukup, tapi lebih. Dan bahkan benih untuk kita tabur pun itu datangnya dari Allah. Dia memberikan benih itu untuk kita tabur, saudara. Mungkin ada yang bilang, Bu Suti ini lebay. Itu saya kerja, tahu nggak? Saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam untuk mendapatkan uang itu. Saya kerja keras itu. Yes, saya mau bilang, mungkin Anda bekerja keras, tapi sungguhnya berkat itu dari Tuhan. Uang yang Anda miliki itu dari Tuhan. Yes, you work for it. Engkau bekerja di jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang membuat engkau menjadi sehat sehingga engkau bisa bekerja setiap hari. Tuhan yang memberikan engkau hikmat sehingga engkau yang dapat melakukan pekerjaan engkau dengan baik. Tuhan yang memberikan engkau ide sehingga bisnismu itu bisa berkembang, saudara. Tuhan yang menemukan engkau dengan orang yang tepat pada saat yang tepat. Sehingga engkau bisa mendapat ide atas bisnismu dan engkau bisa closing that deal yang kamu close beberapa lama saat yang lalu. Tuhan yang menggerakkan hati atasanmu untuk memberikan engkau bonus tahunan. Semuanya dari Tuhan, saudara.
Dan kalau kita paham bahwa bahkan benih yang kita tabur pun itu Tuhan yang supply, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa kita nggak akan kekurangan. Karena nggak mungkin Tuhan kasih kita benih untuk kita tabur, untuk kita kasih ke orang, sementara Tuhan membiarkan kita hidup kekurangan. Itu udah nggak mungkin, saudara. Amin. Yang kedua, kita bisa menjadi pemberi yang memberi dengan sukacita jika kita tahu bahwa pemberian kita akan memberikan dampak yang kekal terhadap hidup seseorang. Memberikan dampak yang everlasting. Ayat 9 berkata, seperti yang dikatakan kitab suci, orang-orang yang hidupnya benar bagaikan petani yang menabur benih. Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang miskin. Perbuatan-perbuatan baik mereka akan menghasilkan panen yang kekal. Ayat ini dikutip oleh Paulus dari Mazmur 112 ayat 9, saudara. Nah, ketika kita pikirkan ya saudara, ketika petani menabur benih, dia tuh nggak akan mungkin menabur di tempat yang asal-asalan, ya kan? Dia pasti menabur cari tanahnya yang subur. Nggak mungkin main sembarang menabur. Dan Alkitab juga mengajarkan hal ini kepada kita. Ketika kita memberi, memberilah dengan hikmat. Bukan asal memberi. Alkitab berkata salah satunya, orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jangan beri kepada orang yang tidak mau bekerja. Jangan beri kepada pemalas. Karena ketika kita memberi kepada pemalas, maka dampaknya malah tidak baik. Dan efek dampak dari pemberian kita itu nggak akan bertahan lama. Tetapi jika kita memberi kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, saudara, atau jika kita memberi kepada sebuah yayasan atau sebuah gereja yang benar-benar bertanggung jawab, menggunakan dana yang diberikan dan menyalurkan itu untuk orang-orang yang memerlukan, untuk orang-orang miskin, dan untuk misi, untuk penginjilan, maka percayalah saudara bahwa ketika engkau memberi, pemberianmu itu akan memberikan dampak yang kekal dalam kehidupan orang yang menerimanya. Engkau akan mengubah kehidupan orang-orang yang engkau bantu, saudara. Dan kalau kita punya kesadaran ini bahwa pemberian kita itu akan mengubah kehidupan orang, saya yakin ini pasti akan membangkitkan keinginan dalam hati kita untuk memberi. Amin. Yang ketiga, seseorang akan memberi dengan sukacita jika dia tahu bahwa pemberian dia membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ayatnya, kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Pemberian yang kamu salurkan melalui kami akan membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Pelayanan dana ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Allah di Yerusalem, tetapi juga membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Saudara, ketika kita memberi, kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ketika kita memberi, Tuhan tuh orang-orang melihat kasih-Nya Tuhan di dalam perbuatan kita. Melihat bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Maka kalau ada orang yang sedang dalam kebutuhan, sedang membutuhkan, lalu kita datang dan kita memberi apa yang mereka membutuhkan. Itu akan membuat dia berkata, wow, ternyata Tuhan itu ada ya. Ternyata Tuhan itu sayang loh sama saya. Ternyata Tuhan sangat memperhatikan saya. Ternyata Tuhan sangat mempedulikan saya. Dan akan ada rasa pengucapan syukur yang keluar dari hati mereka. Dan mereka mulai memuliakan Tuhan, saudara. Saudara, pemberian kita ini akan membangkitkan rasa syukur dalam hati orang-orang yang kita bantu kepada Allah. Dan sesungguhnya memberi adalah salah satu bentuk dari penginjilan. Salah satu bagian dari penginjilan, saudara. Dan yang terakhir, dan yang paling penting menurut saya, seseorang akan bisa memberi dengan sukacita ketika dia tahu bahwa Allah lebih dulu memberi kepada kita. Saudara, Allah memberikan Kristus kepada kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal agar kita beroleh kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Paulus berkata, saudara, berkat ini, anugerah ini bukan hadiah yang kecil, bukan hadiah yang ecek-ecek, saudara. Berkat ini adalah hadiah yang luar biasa, yang tidak dapat digambarkan, dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Paulus berkata bahwa ini luar biasa, gak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Bagaimana Allah yang luar biasa itu mau menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Yesus, saudara, dia sudah menebus kita. Yesus Kristus sudah menebus kita dengan darahnya. Maka saudara, hidup kita ini adalah sebenarnya 100% miliknya Kristus. Seluruh keberadaan kita adalah milik Tuhan. Gak ada satupun, tidak ada satupun milik kita yang bukan milik Tuhan, saudara. Amin. Nah saudara, sebenarnya kalau kita memahami hal ini, kalau kita benar-benar mengerti tentang hal ini, maka seharusnya perdebatan tentang perpuluhan itu harusnya gak pernah ada loh, saudara. Harusnya gak pernah ada. Pertanyaan apakah orang percaya masih diwajibkan, masih diharuskan memberi perpuluhan, itu harusnya gak pernah ada. Anda boleh gak suka sama saya ketika saya katakan ini, Anda boleh gak setuju. Tapi saya harus mengatakan, saya sangat menyayangkan pertanyaan itu. Karena saudara, pertanyaan itu diberikan orang-orang, sebagian besar orang yang bertanya pertanyaan ini, biasanya bukan karena mereka mau tahu kebenaran firman Tuhan, tapi karena mereka mau mencari pembenaran diri supaya mereka tidak usah memberi. Karena mereka sedang mencari loophole, mencari jalan keluar supaya mereka nggak usah memberi. Tapi sekali lagi saya mau katakan kepada Anda, saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Kita ini 100% adalah milik Dia. Tanpa pengorbanan Kristus, kita nggak ada, saudara. Kita nggak ada, kita binasa tanpa pengorbanan Kristus. Maka saudara, kalau kita sadarkan hal ini, gagasan atau ide untuk memberi 10% kepada Allah harusnya tidak masalah buat kita. Saudara, di 2 Korintus 8 Paulus berkata bahwa berilah berdasarkan apa yang ada padamu. Di sini Paulus mau bicara tentang kerelaan hati kita. It doesn't matter, it's not about the amount, bukan masalah jumlahnya, saudara, tapi masalah apakah hati kita ini rela atau tidak. Jadi, kalau hari ini saya hanya bisa memberikan 1% dari income saya, saudara, saya nggak akan merasa tertuduh, saya nggak akan merasa guilty, saya nggak akan merasa malu, karena saya tahu Tuhan menghargai pemberian saya, karena saya memberikan dengan kerelaan hati. Tetapi sebaliknya, jika saya bisa memberi lebih dari 10%, kalau saya bisa dikasih 20%, 50%, saya akan berkata puji Tuhan. Karena saya tahu saya sudah diberkati dengan luar biasa, sehingga saya bisa afford untuk memberikan itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Tapi mungkin ada yang bilang, Bu Sutin, masalahnya bukan itu. Bukan masalah jumlahnya, memang bukan masalah jumlahnya. Tapi masalah kita mesti kasih ke gereja. Ada yang bilang gitu kan. Saya gak bisa percaya sama gembala sidang saya atau leader saya untuk mengelola uang itu dengan baik. Belum tentu mereka salurin ke tempat lain. Mungkin mereka pakai untuk kekayaan mereka. Untuk memperkaya diri mereka. Saudara, saya mau bilang kalau gak mau kasih ke gereja pun gak apa-apa. Kalian boleh kasih perpuluhan ke tempat lain, kepada fakir miskin. Tapi saya mau kasih tahu gini, saudara. Kalau masalahnya Anda tidak bisa mempercayai gereja Anda untuk mengelola dana yang sudah Anda berikan, apakah Anda pikir Anda bisa mempercayai gereja Anda untuk menuntun kehidupan rohani Anda? Dapatkah Anda percaya akan pengajaran-pengajaran yang leader Anda berikan kepada Anda? Dapatkah Anda menerima dan menuruti nasihat mereka di dalam kehidupan Anda? Kalau Anda nggak bisa mempercayai gereja Anda, gereja lokal Anda dimanapun Anda tertanam, untuk mengelola keuangan, maka saya suggest buat Anda untuk berpikir, apakah gereja lokal itu
ada gereja yang tepat buat Anda. Jadi saudara, saya mau bilang bahwa sikap kita terhadap uang kita, sikap kita terhadap harta kita, sesungguhnya itu bergantung kepada pengetahuan kita, kepada pengertian kita, kepada pemahaman kita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya minta tolong Yudi dan Pak Tengku untuk bawa alat-alat ilustrasinya ke atas. Saya ingin berikan ilustrasi supaya paling tidak kita bisa mendapat gambaran akan prinsip dari memberi yang digambarkan oleh Paulus di 2 Korintus ini. Sambil menunggu saya minum dulu ya. Karena hari ini topiknya adalah memberi, saudara. Maka hari ini saya mau membagi-bagi bawang goreng. Pesan sponsor ya, pesan sponsor. Bawang gorengnya ini enak, saya udah coba. Bawang gorengnya ini enak, renyah, gurih, nggak berminyak. Ya, nanti kalau misalnya saudara kebagian, tuh suka boleh pesen di sini nih ada nomornya. Ya, oke, cukup sih Pak, nggak apa-apa. Nanti tasnya aja. Nanti saya minta Yudi bantu saya di sini ya, Yud. Jadi bantu saya, Yud. Oke. Nah, saya hari ini mau kasih bawang goreng ke Yudi. Sebatas tangan dia bisa pegang. Tapi hopefully nggak lebih dari 5. Pegang, Yud. Masih bisa 1 ya? 1 ya. Nah, sekarang saya mau bilang, Yudi, kamu boleh, you decide, kamu putusin. Kamu mau bagiin bawang goreng ini atau kamu mau simpen sendiri? Kebanyakan sih bagi-bagi juga. Jadi kamu boleh bagiin ke siapa aja di sini yang kamu mau. Berapa orang terserah. Mau bagiin semua boleh, mau simpen sedikit buat kamu boleh. Udah, yang itu mau disimpan. Oke, naik lagi Yud. Karena tadi Yudi kasih 4 ya. Tolong dicatat Yudi dapatnya berapa aja. Tolong dicatat ya Pak Jasa, Pak Dedi. Tadi dapat 5 ya. Sekarang saya kasih Yudi lagi 4. Karena tangan dia tadi hanya bisa pegang 5. Misalnya. Nah sekarang lakukan yang sama lagi. Terserah. Yudi kayaknya males jalan ya ke sini terus. Iya nih Yudi baginya. Banyak suka. Wah masih dipegang 1. Karena saya lihat, oke deh, Yudi kasih, dia membagi, dia punya hati yang memberi. Jadi saya kasih, karena dia tadi kapasitasnya cuma bisa 5, sekarang saya kasih ini, supaya kapasitasnya bisa lebih banyak ya. Saya isi. Oke, yang satunya tadi saya taruh lagi ya. Di tas.
muat 10 toples, saudara. Jadi saya suruh Yudi bagiin lagi. Sekali-sekali kerjain Yudi nggak apa-apa ya. Kita lihat mukanya Yudi udah mulai senyum nih waktu memberi. Habis kali ini. Kali ini dia lebih punya iman. Dia kasih semuanya. Oke Yud, naik lagi Yud. Oke Yudi, ini untuk Yudi semua. Thank you. Ya, jadi apa yang mau kita pelajari di sini saudara, adalah ketika Yudi decide bahwa dia akan memberi kepada yang lain, akhirnya dia dapat lebih banyak. Kalau tadi misalnya dia simpen semua, dia pulang dengan bawa 5 bawang goreng, 5 toples ya. Tapi sekarang Yudi dapat berapa Yud? 10, karena kapasitasnya itu semakin diperbesar sama Tuhan. Tapi yang lebih baiknya lagi apa saudara? Yang senang hari ini bukan cuma Yudi, ya kan? Tapi banyak orang yang senang, yang dapat ini semuanya senang. Karena Yudi melalui apa yang Tuhan kasih, dia membagikan sukacitanya kepada orang-orang. Dan kalau kita tahu, dan ketika kita lihat, ketika Yudi kasih, yang kedua, ketiga mukanya udah mulai semakin senyum. Karena dia ngeliat orang-orang juga senang. Gitu kan? Jadi sebenarnya ketika kita memberi, kita sedang membagikan sukacita di dalam hati kita. Amin. Dan yang kedua, ketika Yudi tahu, tadinya awalnya dia simpan 1 buat dia. Tapi dia tahu dia dikasih lagi. Dia masih simpan 1. Tapi kedua kalinya, ketiga kali ketika dia tahu disimpan lagi, dia lebih berani, dia kasih semua. Kenapa? Karena dia tahu ada unending supplies di sini. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan, saudara. Tuhan tuh tetap akan kasih terus ke kita. Ada unending supplies yang terus mengalir ke kita. Selama kita mau menjadi perpanjangan tangannya. Amin, saudara. Dan itulah ekonomi Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan, ya, saudara ya. Itulah ekonomi Tuhan, saudara. Semuanya dimulai dari Dia. Dia memberikan kau benih itu. Tapi kalau kita perhatikan, kita yang menabur, tapi kita juga yang akan menuai. Dan kita juga yang menikmati hasil tuaian itu. Nah kalau kita benar-benar renungkan hal ini saudara, maka sebenarnya bukan kita yang sedang memberi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang sedang memberi kepada kita. Dia gak pernah berhenti memberi, dia terus memberi kepada kita Tuhan. Saudara, Tuhan terus memberi kepada kita. Amin saudara. Dan ketika Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, itu bukan untuk keuntungan dirinya karena dia sudah memiliki segala sesuatu. Tapi ketika Tuhan mengajarkan kita memberi, itu adalah untuk kebaikan kita. Nah prinsip untuk memberi ini saudara, meskipun di 2 Korintus ini konteksnya adalah tentang uang, tetapi ini bisa kita aplikasikan di dalam hal-hal yang lain dalam hidup kita. Kita dapat memberi waktu kita dapat memberi tenaga kita dapat memberikan perhatian kita bahkan bisa memberikan pengampunan kita buat orang-orang sekitar kita. Tetapi saudara, jangan kemudian berpikir bahwa oh ya udah, kalau gitu saya kasih waktu saya aja, uangnya saya simpan buat saya. Atau sebaliknya, saya bagiin uang saya aja, tapi waktunya saya nggak bagi, toh sama aja. No, nggak bisa milih gitu saudara, it doesn't work that way. Karena kalau kita sungguh memiliki hati yang memberi, kita akan siap memberikan apapun saat diperlukan di dalam segala hal. Amin.
Terpujilah Tuhan kita yang luar biasa itu. Mari kita berdoa saudara.